warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Purnomo, CGP Angkatan 11 dari Klaten, Jawa Tengah. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan dan pemahaman budaya positif. Selamat menyimak Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Telogowatu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif lingkungan sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya di sini selaku pembawa acara perkenankanlah membacakan susunan acara pada diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima pemaparan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Acara yang keenam lain-lain, dan acara yang ketujuh adalah penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta diseminasi, kami persilakan untuk berdiri. Dan kepada Ibu Soimah untuk berkenan memimpin lagu Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Siddiq. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami memimpin doa ini dengan cara berdoa dalam agama Islam. Marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami keluarga besar SDN Jawatul Quwatu mengadakan acara diseminasi budaya positif lingkungan sekolah. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, ridhoilah kami ya Allah, berilah kami kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kami. Tuntunlah kami pada jalan yang lurus, sehingga kami semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq yang sudah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Telogowatu. Kepada beliau Ibu Suharni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Pak Riki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD Telogowatu yang saya hormati dan saya banggakan, marilah pada saat ini kita tidak lupa senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua pada saat ini masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan diseminasi konsep utama budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu semua dikaruniai kesehatan dan hidayahnya sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan banyak terima kasih ya, karena di sela-sela kesibukan Bapak Ibu mengajar dan mendidik anak-anak, Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Joko ya pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Joko dan ikut senang dan bahagia
Hidayah, karena Pak Joko kemarin di dalam mendaftar calon guru penggerak sudah lulus. Nah, semoga Bapak Ibu yang lain monggo segera mendaftar supaya bisa menjadi guru penggerak, yang mana nanti guru penggerak itu insya Allah kedepannya juga akan ada hal-hal yang menjanjikan. Jadi saya ikut senang Pak Joko sudah diterima menjadi guru penggerak. Nah, di dalam guru penggerak itu Pak Joko sudah mengalami pendidikan yang bertahap. Jadi nanti pendidikannya kira-kira itu 6 bulan Bapak Ibu. Tetapi insya Allah Pak Joko nanti bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Maka marilah kita dukung Bapak Ibu, apa yang disuruh bantu Pak Joko, kita sebagai guru yang ada di sini kita bantu supaya nanti bisa lulus dengan tepat waktu. Dan nanti insya Allah dengan adanya guru penggerak, ya, dengan adanya guru penggerak itu kan mendapatkan ilmu yang lebih. Mungkin saya saja sebagai kepala sekolah belum mendapatkan ilmu yang model kayak sekarang. Itu nanti ditularkan ke teman-teman ya Pak Joko. Semoga nanti di SD Trogowatu ini nanti bisa menjadi lebih maju, lebih kreatif, anak-anaknya juga tambah semangat. Karena apa? Karena saya tahu sekolah yang ada guru penggeraknya itu, sekolahnya itu menjadi lebih maju. Dilihat dari luar itu sudah lebih maju, mungkin kegiatannya atau pembelajarannya yang lebih inovatif. Itu saya melihat yang kemarin sudah seperti itu. Kelas-kelasnya sudah ada warna-warni yang bisa menarik perhatian anak. Nah, kalau dulu waktu saya masih menjadi guru dulu itu belum ada seperti itu Bapak Ibu. Pembelajarannya masih konvensional, masih banyak ceramahnya, kemudian medianya juga belum banyak. Nah, tapi sekarang metode ceramah itu sudah bukan metode yang inovatif. Sekarang sudah banyak metode yang baru supaya bisa mencerdaskan anak didik kita, bisa membuat anak didik kita itu sekolahnya tidak bosan, senang, tetapi juga tetap pandai. Itu yang susah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semua besok monggo silahkan yang belum menjadi guru penggerak, ini ada pendaftaran guru penggerak, monggo daftar biar besok bisa menjadi guru penggerak di sekolah panjenengan yang bisa menggerakkan warga sekolah, menggerakkan gurunya, menggerakkan siswanya, dan nanti semuanya bisa berpadu sehingga sekolah itu tidak hanya monoton. Jadi di setiap tahun itu ada kemajuannya. Nah, mungkin besok di tahun yang akan datang ada lagi yang diterima. Saya doakan yang di sini ada yang daftar dan diterima supaya bisa mengikuti jejak teman-temannya. Semuanya juga untuk kemajuan dari sekolah kita. Dan nanti Pak Joko nanti mau menyampaikan ya tentang konsep utama budaya positif. Nanti tolong Bapak Ibu simak dengan baik dan nanti kita terapkan bersama-sama. Ya, langsung nggak bisa, nanti kita belajar sedikit-sedikit apa yang disampaikan Pak Joko nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Menurut judulnya saja sudah menarik, budaya positif di lingkungan sekolah. Ya mungkin kita sudah menerapkan Bapak Ibu, kita kan juga sudah menerapkan budaya positif itu, tetapi kita tidak tahu bahwa itu
termasuk di dalam budaya positif. Nah, semoga nanti Pak Joko bisa lancar menyampaikannya dan Bapak Ibu juga bisa memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Joko sebagai guru penggerak. Nah, mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Kita sekali lagi kita doakan saja semoga perjalanan Pak Joko di dalam menjalani event-event di guru penggerak itu selalu lancar dan seperti apa yang diharapkan, dan nanti di waktu yang sudah ditentukan kira-kira 6 bulan ya Pak Joko itu sudah bisa selesai bersama teman-temannya. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Riki. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Suharni atas sambutannya yang sangat menarik. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kepada beliau Bapak Joko Purnomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Trogowatu, Ibu Suharni SPDSD. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Trogowatu. Tak lupa dari SD sebelah juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Trogowatu. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di SD Negeri 2 Trogowatu pada acara diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif ini. Semoga nanti dapat berjalan dengan baik. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu semua, izinkan kami di sini akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.4 diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Di sini saya sendiri Joko Purnomo, itu CGP dari angkatan 11 Kabupaten Klaten. Nah, sebelum memasuki acara ini, agar kegiatan bisa berjalan dengan baik, marilah Bapak Ibu semua kita berdiri dulu. Semoga bisa rileks semuanya nanti. Nah, untuk ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba sekarang angkat kedua tangannya ke atas. Kemudian silahkan kita pegang kepalanya, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kalau saya nanti pegang dua-duanya, nanti mic-nya tidak jatuh gitu. Nah, kemudian kita pegang pipi, kita pegang mata, kita pegang hidung. Nah, konsentrasi hidungnya yang mana? Nah, keliru ini. Nah, yang dipegang itu hidung yang di depan sini ya, bukan yang di samping kiri kanan ini telinga. Nah, oke Bapak Ibu, ini untuk mencoba konsentrasi saja. Nah, sekarang, itu tadi hanya penyemangat saja. Nah, di sini saya punya ice breaking ya, bahwa di situ itu murid saya itu sedang berjalan-jalan keliling dunia. Nah, punya helikopter sendiri soalnya. Nah, bahwa bulan Januari itu Lutfi pergi ke Spanyol. Kemudian di bulan Februari itu Lutfi pergi
pergi ke Denmark. Kemudian bulan Maret kira-kira Lutfi itu pergi kemana? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo angkat tangan yang tahu. Ya, Bu Siti? Pergi kemana Mas Lutfi? Ke Taiwan. Oke, yang lainnya apakah ada yang selain Taiwan? Ada yang tahu lagi? Nah, itu tadi sudah dijawab oleh Bu Siti ke Taiwan. Coba sekarang, kalau yang bulan April itu kira-kira Mas Lutfi perginya kemana? Apakah April itu kemana? Jerman? Yang lainnya? Mungkin Bu Ari? Ethiopia. Nah, sekarang saya tanya Bu Siti terlebih dahulu, kenapa tadi kok bisa menjawab bulan Maretnya itu pergi ke kemana tadi? Ke Taiwan. Di situ kan bulan Januari Lutfi ke Spanyol. Januari itu 1. Oke, bulan ke-1, 1 S. Oke. Bulan Februari bulan ke-2 D Denmark. Nah, yang Maret itu berarti kan bulan ketiga pakainya T. Saya Oke. jawabnya Taiwan. Taiwan, oke, berarti benar. Oke. Terus kalau yang Bu Ari tadi, apakah bulan keempat itu benar? Januari, Februari, Maret, April. April itu bulan keempat, berawalan dengan huruf E apa D? E. Nah, E tadi Mas Lutfi pergi ke Ethiopia. Yang dipakai 1 S, 2 D-nya, 3 itu. Nah, 3 bulan ketiga tadi yang dipakai T-nya. Nah, kemudian yang ke bulan keempat itu yang dipakai E-nya, Ethiopia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, itu Bapak Ibu untuk SBG-nya boleh duduk kembali. Nah, itu. Nah, bahwa di sini kegiatan diseminasi di sini itu memiliki tujuan nih Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama, bahwa budaya positif itu tadi. Kemudian yang kedua itu menjelaskan konsep makna disiplin, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga ada restitusi. Kemudian yang ketiga itu untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Itu untuk tujuan diseminasi hari ini. Nah, bahwa di sini konsep utamanya itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa konsep utama budaya positif itu adalah paradigma perubahan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu bahwa pembelajaran itu ada perubahan paradigmanya. Kemudian yang kedua itu ada disiplin positif. Ketiga itu ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu ada hukuman dan penghargaan. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam itu keyakinan kelas. Yang ketujuh itu posisi kontrol atau restitusi. Kemudian yang terakhir atau kedelapannya itu adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk semuanya. Coba sekarang ketika kita mengepalkan tangan, coba semuanya dikepalkan tangan kita. Nah, kemudian kita buka, bahwa yang bisa membuka kepalan tangan kita itu siapa? Siapa? Diri kita sendiri atau orang lain? Diri kita sendiri. Bahwa di situ perubahan paradigma belajar
bahwa di situ yang bisa membuka itu hanya dirinya kita sendiri. Nah, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol itu? Nah, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya, itu siapa sebenarnya? Nah, jawabannya itu tentu diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita itu bisa membuka atau menutup kepalan tangan? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kemudian di sini bahwa perubahan paradigma belajar yang pertama itu, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bahwa dalam pembelajaran itu kita harus sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu sesuai dengan kurikulum apa Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka. Nah, bahwa di situ itu menerapkan profil pelajar Pancasila. Apakah masih ingat semuanya profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam, kreatif. Nah, kemudian masuk yang kedua, disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semuanya? Waktu. Selain waktu, perilaku boleh. Nah, terutama di sini itu adalah dalam hal waktu, kemudian perilaku, tanggung jawab itu tadi. Oke, untuk penerapan disiplin positifnya. Nah, bahwa disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kudu taat, kudu patuh, seperti itu. Nah, padahal kedisiplinan sendiri itu bukan maksud yang seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau yang berasal dari motivasi dirinya siswa itu sendiri, bukan dari orang lain, atau yang sering disebut dengan motivasi internal. Kemudian di sini bahwa disiplin positif itu usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia atau yang tujuan yang diinginkan. Bahwa nilai-nilai di situ adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif itu berusaha untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa suatu hukuman atau bahkan suatu hadiah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah untuk menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga
mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, bahwa di situ nilai-nilai kebajikan universal itu yang dimaksudkan itu yang seperti apa? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun dari latar belakang berbeda-beda. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Bahwa nilai-nilai kebajikan universal di situ sangat banyak sekali. Seperti halnya yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila tadi. Nah, contoh yang lainnya ada nilai peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kemudian ada juga belas kasih, kejujuran, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali contoh-contoh nilai kebajikan universal. Nah, masuk dari yang ketiga, untuk motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi itu apa toh? Nah, motivasi itu adalah kekuatan yang kompleks yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Nah, memahami motivasi diri sendiri dan orang lain dapat membantu kita mencapai tujuan, membangun hubungan yang lebih baik, serta menjalankan hidup yang lebih bahagia. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu bisa berasal dari eksternal, kemudian juga ada dari yang internal. Menurut Ki Hajar Dewantara di situ bahwa yang pertama di situ ada gambaran bahwa kita itu kadang untuk memberikan motivasi kepada anak didik kita itu masih ke motivasi yang eksternal. Nah, terutama untuk yang paling atas itu menghindari hukuman, bahwa anak-anak itu kadang gimana caranya itu bisa menghindari supaya tidak dihukum oleh bapak ibu guru. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua itu ada gambar piala atau kejuaraan, bahwa mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, anak-anak atau peserta didik itu kadang itu ketika sudah diiming-imingi oleh bapak ibu guru, nanti kalau bisa menjawab nanti tak beri hadiah seperti ini. Nah, kadang motivasi yang seperti itu motivasi yang berasal dari eksternal, motivasi dari orang lain. Nah, untuk yang ketiga bahwa di situ ada sebuah gambar, bahwa gambar seorang manusia yang memegang dirinya sendiri, bahwa menghargai diri sendiri itu menjadi insan yang sesuai harapan. Nah, bahwa anak didik kita atau peserta didik kita semua itu diharapkan memiliki motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, atau sering disebut dengan motivasi internal. Itu merupakan tujuan utama dari disiplin positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya dari ketiga itu, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian juga bisa menghargai dirinya sendiri, yang sering kita lakukan di dalam kelas itu terutama yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 1, 2, atau 3? Yang sering kita lakukan itu kadang yang nomor 2. Kalau nomor 1 itu biasanya kalau anak-anak terlambat atau tidak mengerjakan PR, itu kadang yang utama itu adalah hukuman. Sebenarnya hal seperti itu untuk budaya positif itu segera dihilangkan.
kalau bisa seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu, untuk motivasi itu intinya itu biar dari siswa itu sendiri atau dari motivasi internal. Nah, sekarang Bapak Ibu kita diskusi sebentar. Nah, ketika di sini Andi datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Kira-kira motivasi di situ yang nomor 1 itu tadi termasuk motivasi yang pertama, kedua, atau ketiga yang sudah dijelaskan di depan tadi. Pertama, karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, Roni datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Nah, ketiga dari yang depan tadi merupakan contoh dari nomor yang ketiga, berasal dari internal atau dirinya sendiri. Untuk yang nomor 3, soal nomor 3, Rini datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapat reward atau pujian. Nomor 2, karena hanya menginginkan suatu hadiah atau imbalan. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya untuk motivasi tadi sudah dijelaskan ada 2, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi intrinsik sendiri itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena kita menikmati atau karena kita percaya pada nilai yang ada di sebaliknya. Di sebaliknya bagaimana? Karena berasal dari diri kita sendiri, itu yang paling berharga. Nah, kalau yang kedua motivasi intrinsik itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan suatu penghargaan seperti suatu pujian ada atau suatu reward tadi, kemudian supaya menghindari suatu hukuman tadi. Kemudian kita masuk yang keempat, hukuman dan penghargaan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah hukuman itu lebih efektif untuk menanamkan kedisiplinan terhadap murid? Efektif atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Oke, benar. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Nah, bagaimana kalau dengan konsekuensi? Contohnya saja ketika kita di awal itu bersama anak-anak itu sebenarnya ketika kita itu sudah menanamkan, nah, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ketika anak-anak itu patuh karena hukuman, itu tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu tadi bahwa itu tidak setuju atau tidak baik. Nah, kalau sekarang kita tanamkan konsekuensi, kira-kira daripada hukuman itu lebih baik yang mana? Konsekuensinya. Apabila di depan itu kita sudah menanamkan konsekuensi dengan anak didik atau peserta didik, itu akan lebih baik. Nah, di sini ada sebuah hukuman dan penghargaan. Hukuman itu adalah tindakan yang kita berikan kepada murid satu ke murid yang lain yang melanggar nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis atau secara fisik. Nah, contohnya saja, itu yang dulu-dulu itu sering bahwa peserta didik, anak didik kita ketika contoh halnya satu, tidak mengerjakan PR, kadang dulu itu langsung silahkan kamu mengerjakan di mana, di luar misalnya, di tempat yang panas, seperti itu. Nah, kadang hal seperti itu suatu hukuman. Nah, di situ anak kadang yang pertama itu akan merasa seperti psikisnya itu juga tertekan. Kemudian kadang juga
anak itu juga berontak. Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, yang paling membahayakan sampai dewasa nanti, kira-kira bisa nggak anak-anak itu mengancam bapak ibu guru? Nah, pasti itu bisa. Mengingat-ingat bahwa di sekolah dihukum seperti itu. Nah, kedepannya besok semakin dewasa, kadang anak-anak itu masih teringat-ingat, oh dulu saya pas kelas 4 gitu. Nah dihukum Pak Joko gitu. Nah, kalau tidak mengerjakan di luar, suruh lari mengelilingi lapangan seperti itu. Nah, itu tadi hukuman. Nah, berbeda dengan penghargaan. Nah, kalau penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Nah, bahwa kalau yang hukuman tadi itu anak-anak itu bisa sampai tertekan psikisnya, berbeda dengan penghargaan. Kalau penghargaan sebenarnya kalau menurut disiplin positif pun juga tidak baik untuk digunakan. Nah, di sini hanya untuk mengurangi hal hukuman tadi. Nah, kita masuk dalam perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kira-kira anaknya itu sakit atau tidak Bapak Ibu ketika dihukum? Sakit. Berbeda dengan konsekuensi karena sudah ada konsekuensinya. Nah, sesuatu yang harus terjadi. Nah, masuk ke hukuman, bahwa hukuman itu membuat anak itu sakit baik itu fisiknya ataupun dari hatinya, itu untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi itu membuat anak itu merasa tidak nyaman, tidak sampai sakit tapi merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian hukuman, anak ketika dihukum itu akan membenci dengan kedisiplinan. Nah, kalau ada konsekuensi bahwa di situ itu nanti anak akan menghargai suatu kedisiplinan. Kalau hukuman itu suatu paksaan yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kalau yang konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau untuk yang konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu merupakan dari hukuman. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian ketika anak itu dihukum itu pasti hanya marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan juga, kemudian merasa tidak dihargai. Nah, berbeda dengan konsekuensi bahwa anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kadang diasingkan. Diasingkan tidak dalam waktu yang jangka panjang tapi hanya sementara. Ini merupakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu coba untuk tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lebih ke konsekuensi. Kemudian siswa diminta untuk push up
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kalau meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, bahwa di sini, nah, kalau ketika anak diminta, anak dikon seperti itu biasanya sebuah hukuman, berbeda dengan konsekuensi karena sudah ada suatu keyakinan atau kesepakatan terlebih dahulu di awal, seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, dari hal hukuman dan konsekuensi itu, kira-kira lebih baik yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau di awal semester pun, alangkah lebih baiknya kadang di awal pembelajaran itu kita melakukan sesuatu atau menuliskan suatu keyakinan atau kesepakatan kelas, supaya bahwa di situ nanti pada saat pembelajaran berlangsung ketika anak-anak nanti melanggar suatu keyakinan kelas di situ, itu akan mendapatkan suatu konsekuensi. Kemudian kita masuk yang ke-5, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kemudian yang kelima itu adalah kekuasaan. Nah, bahwa kebutuhan dasar hidup manusia tadi, bahwa kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup itu misalnya kita membutuhkan rumah, kesehatan, juga butuh makan serta minum. Nah, itu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini maksudnya seperti apa? Bahwa kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten atau menjadi keterampilan yang dimiliki. Nah, kemudian kebutuhan ini meliputi suatu keinginan yang dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi yang diakui serta dihormati. Sekarang Bapak Ibu, nah, apakah di kelas Bapak Ibu itu sudah menerapkan suatu keyakinan atau peraturan di kelas? Apakah ada yang sudah? Nah, kesepakatan, oke. Kadang ada keyakinan, ada peraturan, ada kesepakatan. Nah, kira-kira mengapa kok keyakinan kelas yang dipilih? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Karena melibatkan dua belah pihak. Dua belah pihak. Guru dengan murid. Nah, ketika di kelas, oke, bahwa di situ itu melibatkan dua pihak yang ikut di situ. Yang pertama itu peserta didik, yang kedua itu Bapak Ibu guru. Nah, kalau di sini kita ambil dalam peraturan. Nah, kadang dalam hal positif dan negatifnya, kalau keyakinan itu yang sudah disepakati secara bersama. Nah, kadang kalau peraturan itu tata tertib yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan, seperti itu. Nah,
Kira-kira lebih baik keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Lebih baik ke yang keyakinan kelas. Oke. Nah, mengapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan ini lebih dari sekadar aturan. Nah, keyakinan ini adalah prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik, bahwa murid-murid itu akan cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama, baik itu meyakini nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu juga berbeda dengan peraturan. Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak atau bersifat universal secara umum. Nah, keyakinan kelas itu berbentuk pernyataan yang positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh seluruh anggota kelas. Bahwa di situ itu ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini merupakan suatu contoh peraturan. Kalau keyakinan kelasnya, nah, mengembalikan buku pada tempatnya itu merupakan suatu tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nah, kemudian untuk peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa komitmen. Nah, kalau di dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya karena keselamatan. Nah, dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok. Nah, untuk keyakinan kelasnya untuk menjaga kesehatan. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Nah, budayakan antri. Nah, kemudian menggunakan masker itu untuk menjaga keselamatan bisa, kesehatan bisa. Nah, kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor atau di kantor. Nah, itu untuk menjaga keselamatan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau yang umum. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, kalau yang untuk yang peraturan tadi itu banyak yang negatifnya, dilarang dan sebagainya. Lanjut untuk posisi kontrol guru. Bahwa guru di sekolah itu memiliki posisi kontrol. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat, manajer. Yang kelima, pemantau. Nah, bahwa posisi kontrol seorang guru di sekolah itu ada 5 ini. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian juga sebagai manajer atau sebagai pemantau. Nah, ini ada cuplikan video untuk 5 posisi kontrol ini tadi. Silahkan Bapak Ibu untuk menyimak video yang ada di depan ini. Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah
posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Coba silakan Bapak Ibu perhatikan untuk 5 posisi kontrol terhadap kasus Naren yang ada di video depan ini. Salam bahagia. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kasusnya masih sama, hanya saja untuk tahapannya yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Tapi tunggu saya mau bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa. Bu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Kira-kira akan mulai secara alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang Nah, itu Bapak Ibu semuanya merupakan contoh posisi kontrol seorang guru. Ada 5, sebenarnya ada 1 kasus. Kasusnya itu keterlambatan masuk sekolah. Nah, di situ ada 5 tahapan posisi kontrol guru. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru semua itu masuk di dalam tahapan yang keberapa Bapak Ibu? Semua masuk gitu. Yang sudah dilaksanakan, yang sering dilakukan, bukan yang sudah dilaksanakan. Nah, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemantau? Semua sudah pernah dilakukan. Hanya saja untuk yang sekarang ini, untuk yang posisi kontrol yang paling atas di situ penghukum, itu yang sekarang sudah mulai dikurangi. Membuat merasa bersalah pun juga mulai dikurangi. Bahwa kasus-kasus yang dialami anak, khususnya anak usia pendidikan dasar, usia SD. Nah, sebenarnya kasusnya tidak luput dari itu. Misalnya contoh terlambat sekolah, kedua tidak mengerjakan PR, apalagi misalnya kenakalan anak-anak di dalam kelas. Semua itu kita itu harus menyelesaikan itu menggunakan posisi kontrol seorang guru. Tidak langsung kita hukum, tidak langsung dibuat bahwa anak itu sebagai anak yang merasa bersalah. Itu. Nah, paling bagus itu kita tahapannya itu paling yang bawah sebagai pemantau, bahwa anak atau peserta didik itu akan paham terhadap kesalahannya itu berasal dari dirinya dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu mengenai posisi kontrol seorang guru. Itu tadi ada 5. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir, itu bagian segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu berdasarkan Gosen tahun 2004. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Nah, segitiga restitusi. Ini namanya. Nah, bahwa di sini itu sebenarnya itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Tahapan pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua itu validasi kebutuhan. Tahapan yang ketiga itu menanyakan suatu keyakinan. Nah, untuk tahapan yang pertama, bahwa di situ untuk menstabilkan identitas. Nah, bahwa di awal ketika anak itu memiliki kesalahan, itu yang pertama, itu bisa kita memberikan suatu pernyataan atau kalimat bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, bahwa kamu itu
bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu untuk atau cara menstabilkan identitas. Kemudian untuk tahapan yang kedua itu validasi kebutuhan. Nah, bahwa di situ itu bisa dengan pernyataan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selain itu, kamu tentu punya alasan mengapa kok kamu melakukan kesalahan itu. Nah, itu merupakan validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, bahwa kita itu ketika sudah memiliki keyakinan kelas, nah, nilai-nilai apa saja yang sudah disepakati bersama itu tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, bahwa di situ itu merupakan kalimat atau suatu pernyataan untuk menanyakan suatu keyakinan. Bahwa segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru terhadap peserta didik. Itu bahwa yang pertama itu adalah menstabilkan identitas tadi, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, pasti punya alasan mengapa kok melakukan suatu kesalahan. Itu untuk yang validasi tindakan. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan, bahwa di situ apa yang kita percayai, suatu keyakinan kelas tadi. Nah, itu kemudian kesimpulan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini tadi. Yang pertama, bahwa budaya positif itu merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, itu tujuan membangun budaya positif di sekolah, yaitu untuk menumbuhkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian sebagai seorang guru itu berperan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian budaya positif itu dapat terwujud melalui kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Nah, bahwa di situ itu kesimpulan dari kegiatan diseminasi kegiatan disiplin positif yang saya sampaikan di siang hari ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian waktu kami haturkan kepada pembawa acara. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Purnomo yang telah memberikan pemaparan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah secara terperinci dan jelas. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak Joko Purnomo dapat memberikan pencerahan bagi kita sebagai seorang guru dan menerapkannya di lingkungan sekolah agar karakter peserta didik dapat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Memasuki acara yang keenam, yaitu lain-lain. Pada acara lain-lain ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan waktu tanya jawab serta tanggapan kepada Bapak Joko Purnomo selaku pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu, nanti gantian ya. Saya akan menanggapi apa yang sudah diseminasikan Pak Joko tadi tentang budaya positif. Dalam pemaparan tadi sudah dijelaskan bahwa budaya positif di sekolah apa yang harus dijalankan, apa yang sebaiknya tidak dijalankan sudah dijelaskan. Maka dari itu
ilmu yang diberikan tadi bisa kita gunakan di kelas sehari-hari Bapak Ibu. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan supaya anak itu seperti tadi tidak takut atau tidak patah semangatnya, itu apa yang harus dilakukan oleh guru. Jadi kalau ada anak yang terlambat itu tidak harus dihukum, ya, harus diberi apa tadi yang ya ada konsekuensinya. Kemudian tadi ada yang perannya sebagai manajer, ada guru yang sebagai penghukum. Yang tidak baik itu tidak kita lakukan. Jadi kita sudah ada contohnya. Nanti kita kalau menghukum, nanti akibatnya akan seperti ini. Nanti kalau kita berbicara dengan rendah hati, dengan senyum, malah nanti anak akan bisa memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi anak-anak yang terlambat ke sekolah itu bisa memperbaiki, berjanji akan menyalakan alarmnya setelah sekolah. Jadi itu sudah ada peningkatan. Jadi anak salah besok bisa memperbaiki, bukan anak salah kemudian dihukum terus marah sama gurunya. Nah, mungkin besok kalau sudah besar malah bisa ngancam gurunya di jalan kalau dimarahi, ya. Itu jangan sampai terjadi. Maka hal yang baik mari kita lakukan, dan yang tidak baik mari kita kurangi sedikit demi sedikit. Dan terima kasih ya Pak Joko, sudah disampaikan dengan baik. Aku saya kembalikan. Monggo yang lain kalau mau memberi tanggapan. Terima kasih Mas Joko, begitu luar biasanya ya. Memang diseminisasi penerapan budaya positif ini memang luar biasa bagi kita sebagai seorang guru, bisa dijalankan dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari. Memang luar biasa dampaknya kepada murid. Jadi di sini memang kita diajarkan kepada murid itu bagaimana murid itu kepada kita itu seperti teman sendiri. Jadi kita juga di situ juga kita sebenarnya juga berlatih sabar kepada anak. Bagaimana jika kalau anak itu terlambat, kita tidak langsung murid-murid, tidak langsung menegurnya, tidak langsung membentaknya, tapi kita dengan kata-kata yang ramah, dengan kata-kata yang manis, tapi bisa menyebabkan anak itu tergugah motivasinya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk kedepannya Mas Joko, ini juga menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Alangkah lebih baiknya kita nanti setiap satu kelas itu mempunyai sebuah kesepakatan konsekuensinya terhadap peraturan kelas. Jadi misalnya ada anak terlambat, nanti konsekuensinya apa? Jika anak tidak mengerjakan PR, nanti ada konsekuensinya seperti apa? Seperti itu Mas Joko. Jadi luar biasa. Jadi nanti semoga kita kedepannya bisa menerapkan hal-hal positif dari diseminasi ini dan kita bisa menjalankan semuanya. Mungkin itu saja Pak Joko yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Bapak Joko Purnomo kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif pada siang hari ini. Menurut pendapat saya dan tanggapan saya, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru dalam mengelola dan manajemen di kelas kita, karena kita sebagai guru sekolah dasar itu adalah sebagai manajer di sekolah, di kelas kita. Kita mengolah dari segala macam, dari pembelajaran, dari proses pembelajaran, kemudian dari pengamatan perilaku peserta didik kita dengan berbagai macam karakteristik anak yang berbeda-beda.
Mungkin ini kita akan bermanfaat sekali bagi kita dalam mengelola hukuman dan konsekuensi, karena masih banyak sekali guru-guru itu secara tidak sadar memberikan hukuman yang mengakibatkan dari anak-anak ini bukan menjadi lebih baik, tapi malah menjadi lebih bersifat ke arah yang kurang positif. Misalnya anak menjadi tadi seperti dijelaskan menjadi lebih pembangkang, kemudian anak akan menjadi lebih pendendam, kemudian emosi anak ini malah menjadi tidak terkontrol. Nah, itu sangat bermanfaat sekali bagi kami guru untuk lebih menerapkan budaya-budaya positif di kelas kami, sehingga anak akan lebih nyaman dalam belajar, kemudian emosi anak menjadi lebih terkontrol, kemudian komunikasi anak dengan guru itu menjadi lebih baik. Nah, itu akan memberikan hubungan yang positif antara guru dengan peserta didik, sehingga pembelajaran itu akan menjadi lebih baik dan lebih efektif. Sepertinya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu. Sampun. Oke, terima kasih atas tanggapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya selesai sudah acara diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu guru semua. Apabila saya selaku pembawa acara ada kesalahan dan banyak sekali kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video diseminasi dari kami. Perkenalkan, saya Terima Joko kasih Purnomo, telah menyimak CGP video Angkatan 11 dari Klaten, Assalamualaikum Jawa Tengah. warahmatullahi Di sini saya akan wabarakatuh. menampilkan aksi nyata modul 1.4 Sekian tentang video diseminasi penerapan dan dari pemahaman budaya positif. Terima kasih. Selamat menyimak Bapak Ibu semuanya. Salam.